Pada topik pola dan barisan, pada video kali ini akan menjelaskan mengenai barisan bilangan secara khusus ya. Barisan bilangan. Susunan terurut bilangan yang memiliki pola tertentu disebut barisan bilangan. Setiap bilangan pada barisan disebut suku. Misalnya, pada barisan 1, 4, 7, 10. Nah, 1 adalah suku pertama, 4 adalah suku kedua, 7 adalah suku ketiga, dan seterusnya ya. Suku-suku barisan pada pita berikut bertambah secara konstan atau tetap, yakni 7. Nah, kita lihat dari barisan 2 ke 9 itu bertambah 7. Dari 9 ke 16 juga bertambah 7, dari 16 ke 23 juga bertambah 7. Nah, dari 23 juga nantinya akan bertambah 7, terus bertambah 7, seterusnya ya. Nah, pertanyaannya, 1, tuliskan 4 suku berikutnya. Nah, berarti dari 23 ditambah 7 adalah 30, betul ya. Dari 30 ditambah 7, ya betul, jadi 37. Dari 37 juga ditambah 7. Jadi berapa? 44. Nah, kemudian dari 44 juga ditambah 7, yang hasilnya menjadi 51. Ini untuk 4 suku yang berikutnya ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, berapakah suku ke-21? Nah, untuk mengetahui suku ke-21, karena di sini awalnya adalah 2, kemudian lanjutannya adalah tambah 7 tambah 7, selama berapa kali? Sebanyak berapa kali? Sebanyak 20 kali. Nah, berarti U21 itu sama dengan 2 ditambah 20 kali 7. Karena kan tadi 20 kali kan ditambah 7-nya, sama dengan 2 tambah 140. Sama dengan 142. Ini untuk U21 ya, nomor 2. Kemudian nomor 3. Bagaimana menentukan suku ke N? Nah, berarti kan suku ke N biasanya dituliskan dengan UN. UN sama dengan 2 tambah 20 itu dari mana? Berarti dari N kurangi 1 dikali 7 sama dengan 2 ditambah 7N dikurangi 7 sama dengan 7N dikurangi 5. Nah, ini untuk UN ya. Nomor 4. Periksa apakah 210 berada pada barisan tersebut. Nah, kita cari apakah 210 benar 7N kurangi 5. Nah, berarti di sini 210-nya ditambah 5 sama dengan 7N, 215 sama dengan 7N. Nah, N-nya ke sini ya. N sama dengan 215 dibagi 7. Karena 215 dibagi 7 itu sama dengan 30 sisa 5. Nah, ada sisanya. Karena ada sisanya tidak terbagi habis, berarti 210 itu tidak berada pada barisan bilangan tersebut ya. Selanjutnya, barisan bilangan yang suku-sukunya bertambah secara konstan disebut aritmetika. Secara konstan itu tetap ya, berarti bertambahnya tetap. Misalnya 7, 7 semua tambahnya, 4, 4 semua, itu disebut barisan aritmetika. Nah, pita berikut berisi suatu barisan aritmetika. Di sini ada banyak yang kosong, kemudian ada 41 di suku yang ketiga, kemudian 65 di suku yang keenam. Pertanyaannya, berapakah selisih antar suku yang berurutan? Nah, bisa kita lihat dari 41 ke 65, itu bertambahnya adalah 24. Nah, sedangkan sukunya dari suku yang ketiga ke suku yang keenam itu kan loncat 3. Nah, berarti si 24 ini nantinya dibagi 3. Berapa hasilnya? 8. Nah, maka jarak dari antar sukunya atau bedanya, selisihnya, yaitu adalah 8. 41 ditambah 8 sama dengan 49. Tambah 8 sama dengan 57. Terus ini juga 65 tambah 8 sama dengan 73. 73 tambah 8 sama dengan 81 ya. Nah, untuk yang ke kirinya, dari 41 ke kiri itu berarti dikurangi 8 ya. Kurangi 8, 41 kurangi 8, 33. 33 dikurangi 8 sama dengan 25. Oke. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang pertama dulu, berapakah selisih antar suku yang berurutan? Ya, tadi ya, 8 selisihnya. Nyatakanlah suku ke N atau UN ke dalam N. Nah, berarti UN-nya sama dengan suku yang pertamanya berapa? 25 ditambah
N kurangi 1 kali bedanya 8 sama dengan 25 tambah 8N dikurangi 8 sama dengan 8N ditambah 17. Nah, ini untuk menyatakan suku ke N. Lanjut, apakah yang berikut termasuk bilangan aritmetika? Mengapa? Nah, di sini ada bilangan 85, 83, 81, 79, 77, 75. Nah, semakin ke kanan dia semakin menurun. Nah, berarti selisihnya juga, bedanya juga negatif ya. 85 ke 83 itu negatif 2. 83 ke 81 negatif 2, 81 ke 79 negatif 2, 79 ke 77 juga negatif 2, ini juga negatif 2. Ini termasuk barisan aritmetika atau bukan? Termasuk ya, karena sama-sama jaraknya negatif 2 semuanya, tetap konstan. Pertanyaannya, berapakah beda barisan tersebut? Bedanya tadi negatif 2. Nyatakanlah suku ke N atau UN ke dalam N. Berarti UN sama dengan suku yang pertamanya 85. Karena ini menurun, berarti dikurangi N min 1 kali 2 sama dengan 85 dikurangi 2N tambah 2 sama dengan 87 dikurangi 2N. Ini untuk suku ke N-nya ya. Lanjut. Barisan bilangan ganjil positif dan genap tak negatif adalah barisan aritmetika. Pertanyaannya, jumlahkan suku-suku yang bersesuaian. Di sini kan di pita yang pertama suku pertamanya 0, pita yang kedua suku pertamanya 1. Berarti 0 tambah 1 adalah 1. 2 tambah 3 adalah 5. 4 tambah 5 9. Kemudian 6 tambah 7 berapa? Ya, 13. 8 tambah 9 17 ya. 10 tambah 11 21. 12 tambah 13 25. Kemudian 14 ke 15 adalah 29. 16 ke 17 adalah 33. 18 ke 19 adalah 37. 20 ke 21 adalah 41. 22 ke 23 adalah 45 ya. Nyatakanlah suku ke N atau UN dalam N. Berarti UN sama dengan suku yang pertamanya 1 ditambah N kurangi 1 kali berapa? Nah, lihat ini bedanya berapa? 1 ke 5 bedanya 4, 9 ke 13 bedanya 4, 13 ke 17 bedanya 4, semuanya bedanya 4. Berarti dikali 4 ya. Sama dengan 1 tambah 4N kurangi 4 sama dengan 4N kurangi 3. Ini untuk UN-nya. Oke, begitu ya. Nah, apabila dituliskan ke dalam pola titik, itu akan seperti ini gambarnya ya. Untuk U pertama, U1, ini 1 kan. U2, 5. U3 yang ini U4. Nah, kita di sini punya masalah mengenai banyak titik sudut, sisi, dan rusuk pada limas. Di sini ada limas dari segi 3 sampai segi 6 ya gambarnya. Apabila dilihat banyak titik sudutnya, untuk limas segitiga adalah 1, 2, 3, 4, ada 4 ya. Kemudian banyak sisinya, sisi yang bawah dengan sisi pinggirnya juga ada 4. Banyak rusuknya ada berapa tuh? Ada 6 ya. Kemudian untuk limas segi 4, titik sudutnya ada 5. Banyak sisinya, yang bawah dengan yang sisi itu ada 5 juga. Banyak rusuknya ada berapa? Ada 8 ya. Kemudian untuk limas segi 5, banyak titik sudutnya adalah 6. Banyak sisinya juga 6, banyak rusuknya adalah 10. Untuk limas segi 6, titik sudutnya ada 7, banyak sisinya juga ada 7, banyak rusuknya ada 12. Nah, untuk limas segi N, kalau kita lihat di sini banyak titik sudutnya, apabila segitiga itu 3 tambah 1 kan, hasilnya adalah 4. Nah, berarti untuk N juga adalah N tambah 1. Kemudian banyak sisinya sama dengan banyak titik sudut, yaitu N tambah 1. Banyak rusuknya di sini 6. Kalau limas segitiga hasilnya 6, berarti 2 kali 3 kan yang hasilnya 6. Terus apabila limas segi 4 juga hasilnya 8. 8 didapat dari 2 kali 4. Limas segi 5 itu hasilnya 10 dari 2 kali 5. Nah, berarti untuk limas segi N banyak rusuknya adalah 2 kali N. Nah, sekarang kita ingin mengetahui bagaimana kalau sudut
ditambah banyak sisi, kemudian dikurangi rusuk, itu hasilnya berapa sih? Nah, kalau misalnya 5 segitiga, 4 tambah 4 dikurangi 6 itu hasilnya 2. 5 segi 4, 5 tambah 5 dikurangi 8 hasilnya 2. 5 segi 5, 6 tambah 6 dikurangi 10 hasilnya 2. 5 segi 6, 7 tambah 7 dikurangi 12 hasilnya 2 juga ya. Bagaimana untuk segi N? Nah, berarti kita jumlahkan banyak titik sudut dengan banyak sisinya. N tambah 1 ditambah N tambah 1 jadi 2N tambah 2. Nah, 2N tambah 2 dikurangi 2N, ini kan 2N ya. 2N tambah 2 dikurangi 2N, hasilnya 2 juga. Nah, berarti untuk 5, semuanya apabila banyak sudut ditambah banyak sisi dikurangi banyak rusuk itu semuanya hasilnya 2. Nah, bagaimana dengan bangun ruang selain limas? Apakah ini berlaku untuk semua bangun ruang? Nanti jawabannya kalian tulis di kolom komentar ya untuk pertanyaan tadi. Oke? Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya ya.